Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Terpancar amarah di wajahnya. Tante, seru Ivana saat melihat Mary membanting figura foto miliknya. Apa, kamu sudah berani melawan Hah? Bentak Mary tak terima saat Ivana menaikkan nada suaranya. Saat Ivana akan mengambil foto itu dengan menundukkan badannya, Mary kemudian menginjak foto kedua orang tua Ivana. Tepat di mana tangan Ivana memegang foto tersebut, menggunakan kakinya yang memakai heels. Tante, tolong berikan foto kedua orang tua aku, pinta Ivana dengan sedih. Bahkan tangan yang diinjak dan sudah berlumuran darah akibat terkena pecahan kaca pun tak dirasakannya. Kamu mau ini? Tanya Mary sambil memegang foto yang Ivana inginkan. Ivana ingin meraihnya, namun kalah cepat dengan pergerakan tangan Mary. Mary memberi kode pada suaminya untuk memegang tubuh Ivana. Apaan ini om? Pekik Ivana saat pergerakannya terkunci dari belakang. Kamu mau ini kan? Kata Mary lagi mendekatkan foto tersebut di depan wajah Ivana. Apa yang tante lakukan? Tanya Ivana saat Mary mematik sebuah korek di tangannya. Tidak tante, jangan, aku mohon, kata Ivana dengan memelas. Namun seolah menulikan pendengarannya, Mary mulai membakar ujung foto tersebut dan wush. Dalam sekejap mata foto berharga miliknya sudah berubah bentuk menjadi seonggok abu. Kalian benar jahat, seru Ivana. Ya itu kami, dan mulai saat ini kamu bukan siapa kami, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kami tak akan peduli dan tak mau terlibat, kata Mary dengan tegas. Baik, dengan senang hati, sahut Ivana dengan tatapan sinisnya. Thomas membawa tubuh Ivana keluar pintu belakang dan mendorongnya, hingga kepala Ivana pun berdarah karena terbentur dengan pinggiran pot bunga yang besar dan terbuat dari semen. Tak lupa Thomas pun melemparkan koper milik Ivana tepat mengenai tubuh gadis malang itu. Jangan coba kau membantunya, atau tahu sendiri akibatnya, ancam Thomas pada Big Ina yang sedari tadi sudah menahan tangisnya. Maaf, ucap Big Ina tanpa mengeluarkan suara dan Ivana pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dengan terlatih Ivana mencoba untuk bangun dan melangkahkan kakinya. Aku bersumpah demi kedua orang tuaku, aku akan membalas kalian semua, sumpah Ivana. Non, kata Mang Harso, suami Big Ina yang juga tukang kebun di sana. Mari saya bantu Non, katanya. Tidak usah Mang, Ivi bisa sendiri, dan aku gak mau Mamang dan Bibik kena masalah, kata Ivana. Baik di luaran sana, ya Non, jaga diri dan jaga kesehatan, nasihatnya. Terima kasih, Mamang dan Bibik juga, kata Ivana dan meneruskan langkah kakinya.
Nyonya muda, seru Pak Tejo supir Mama Cecil saat melihat keadaan istri dari tuan mudanya begitu kacau dengan luka di mana-mana. Dengan sigap Pak Tejo mengambil alih koper milik Ivana dan meletakkannya di bagasi mobil. Kemudian dirinya bergegas membukakan pintu mobil untuk Ivana. Tapi tubuh Ivana tiba limbung dan jatuh tak sadarkan diri yang membuat Pak Tejo kaget. Tak mau membuang waktu, Pak Tejo pun langsung mengangkat tubuh Ivana dan memasukkannya ke dalam mobil di kursi bagian penumpang. Untung tubuh Ivana tak terlalu besar, jadi Pak Tejo tak begitu kesulitan saat membopongnya. Mobil melesat menembus padatnya jalanan kota menuju ke salah satu rumah sakit yang ada di sana. Begitu sampai dan Ivana mulai mendapatkan penanganan, Pak Tejo pun menghubungi sang majikan. Ponsel milik Geva bergetar di atas meja, sehingga langsung saja bisa mengalihkan perhatiannya. Saat ini dirinya sedang ada meeting dengan petinggi perusahaan, sehingga ponsel miliknya di-silent namun diberi getar. Geva yang semula ingin menolak panggilan itu, mengurungkan niatnya saat melihat siapa yang menelpon. Katakan, kata Geva yang tak mau terlalu berbasa-basi. Sial, umpat Geva yang langsung berdiri dari duduknya. Meeting ditunda, sambungnya dengan memberi kode pada Anthony untuk mengikutinya. Semua orang yang ada di sana bingung dan bertanya, ada apa dengan sang atasan? Apa yang terjadi sehingga atasan mereka begitu terlihat khawatir tapi juga terpancar amarah di wajahnya? Ada apa tuan? Tanya Anthony saat mereka berdua sudah masuk ke dalam lift khusus untuk menuju ke lantai dasar. Ivana masuk rumah sakit, jawab Geva. Oh, ternyata ini menyangkut tentang istri tuan mudanya. Tunggu, apa tuan mudanya ini sudah menyimpan sebuah rasa pada istrinya? Tapi baguslah, daripada tuan mudanya memikirkan gadis yang dibilang ulet bulu oleh Nyonya Besar Marcio, pikir Antonio. Kalau boleh jujur serta tak takut dipecat, mungkin Antonio akan mengatakan bahwa dirinya lebih setuju dan suka jika Geva bersama Ivana daripada Rosa. Meskipun mereka baru saja kenal, entah mengapa feeling Anthony mengatakan jika Ivana memang lebih cocok bersama dengan Geva. Begitu sampai di rumah sakit, Geva langsung keluar dari mobil dan berlari menuju tempat yang sudah diberitahu Pak Tejo tanpa menunggu Antonio terlebih dahulu. Bagaimana? Tanya Geva pada Pak Tejo yang berdiri di depan ruang IGD rumah sakit. Nyonya masih ditangani oleh dokter, Tuan Muda, jawab Pak Tejo dengan menundukkan kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya kalian pergi kemana Tanya Geva dengan sedikit emosi.
Kami pergi ke alamat XX. Sesampainya di sana Nyonya Muda langsung masuk ke dalam rumah. Tapi begitu keluar, sudah membawa koper dengan kepala juga tangan yang berdarah, sehingga begitu mau masuk mobil tiba-tiba tak sadarkan diri, cerita Pak Tejo. Rumah itu, selidiki siapa pemiliknya An, perintah Geva dengan geram. Bagaimana dengan istri saya, Dok? Tanya Geva dengan begitu tak sabarnya setelah melihat dokter yang keluar. Kami sudah mengelus pecahan kaca yang menancap di telapak tangannya, dan akibat benturan yang terjadi di kepala istri Tuan. Pasien mengalami gegar otak ringan, jawab dokter. Jadi pasien hari dirawat terlebih dahulu di sini, sambungnya. Ada yang perlu ditanyakan lagi, tanyanya. Apakah saya boleh masuk dan melihat keadaan istri saya, Dok? Tanya Geva. Silahkan, tapi hanya satu orang, jawab dokter. Dan silahkan segera selesaikan administrasi agar pasien bisa dipindahkan ke ruang rawat, katanya lagi. Permisi, pamitnya, An, selesaikan administrasi, perintah Geva. Dan Pak Tejo, cepat hubungi Mama, perintahnya lagi. Aku di mana? Gumam Ivana saat baru membuka kedua matanya. Tempat itu terasa sangat asing untuknya, apalagi seingatnya tadi dirinya ada di depan kediaman Thomas. Kamu sudah bangun? Tanah Geva yang baru saja keluar dari kamar mandi untuk mencuci mukanya. Sahut Ivana. Kamu mau apa? Tanya Geva menghampiri Ivana dan melihat wanita yang ada di ranjang pasien itu seperti akan melakukan sesuatu. Aku ingin duduk, jawab Ivana. Geva pun dengan sigap membantu Ivana untuk duduk. Namun baru duduk sebentar, kepala Ivana sudah terasa pusing juga perutnya terasa mual. Kamu harus banyak istirahat, tiduran aja, kata Geva yang kembali membantu Ivana berbaring. Aku kenapa Gev? Tanya Ivana. Kamu mengalami gegar otak ringan, makanya pusing dan juga mual, jawab Geva. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga kamu bisa seperti ini? Tanyanya. Aku, kata Ivana yang terpotong dengan suara pintu. Ivana juga Geva sedikit kaget dengan pintu yang terbuka dengan sangat kasar. Ini rumah sakit, Ma, bukan hutan. Dengus Geva begitu melihat siapa pelakunya yang tak lain dan tak bukan adalah sang mama. Sayang, kamu kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Tanya Mama Cecil yang tak peduli dengan kata Geva. Mama bener kaget begitu diberitahu Pak Tejo jika kamu masuk rumah sakit, sambungnya lagi dan kini sudah berdiri di samping Ivana berbaring. Ivana gak apa Ma, kata Ivana. Gak apa gimana, orang tangan diperban gini, kening juga diperban, sahut Mama Cecil.
Tak berselang lama, ada dokter juga perawat yang memeriksa keadaan Ivana. Kok bisa sampai gegar otak, kata Mama Cecil setelah sang dokter pergi. Cuma gegar otak ringan mah, istirahat sebentar juga sembuh, kata Ivana yang tak ingin melihat keluarga barunya khawatir. Cuma kamu bilang, kata Mama Cecil, orang sakit dan terluka gak ada yang hanya cuma Ivana, sambungnya. Sebenarnya tadi kamu kemana nak? Tanya Papa Gary. Aku, jawab Ivana terbata karena merasa sesak di dadanya bila mengingat semua kejadian tadi. Kejadian yang mengakibatkannya masuk ke dalam rumah sakit. Jawab Ivy, kata Geva dengan lembut sambil memegang tangan Ivana. Aku pergi ke rumah yang ditempati om dan tanteku, untuk mengambil pakaian serta barang berharga milikku, tapi... Ivana pun menceritakan semuanya hingga di mana akhirnya dia jatuh pingsan. Keterlaluan, kata Geva yang langsung berdiri dan hendak pergi. Namun saat dirinya akan melangkah, Ivana sudah terlebih dulu menggenggam tangannya. Sontak hal itu membuat Geva langsung menolehkan kepalanya pada sang pelaku. Geva melihat Ivana menggelengkan kepalanya sehingga membuatnya mengembuskan napas dengan kasar lalu duduk kembali. Kita lihat, nanti apa yang akan bisa seorang Gevariel Marcio lakukan untuk membalas kalian semua, geram Geva dalam hati. Geva, aku mau pulang, rengek Ivana entah untuk keberapa kalinya. Belum ada sehari dirinya ada di rumah sakit, ternyata sudah membuatnya seperti layaknya seorang anak kecil. Hufet, tunggu sampai besok pagi ya, bujuk Geva karena pasalnya hari sudah menunjukkan malam hari. Kepulangan keluarga Geva membuat ruangan yang ditempati Ivana terasa sepi sehingga membuatnya semakin ingin segera pulang. Sekarang lebih baik kamu istirahat, supaya kondisimu membaik, kata Geva namun Ivana menggelengkan kepalanya yang berarti menolak apa yang dikatakan oleh Geva. Geva kemudian naik ke atas ranjang yang ditempati oleh Ivana, ranjang rumah sakit yang tak terlalu besar tapi cukuplah untuk ditempati oleh mereka berdua. Kamu mau apa? Tanya Ivana saat melihat tindakan suaminya itu. Sudah tidur, kata Geva begitu sudah menarik tubuh Ivana ke dalam dekapannya. Mungkin karena merasa nyaman, sehingga tak membutuhkan waktu yang lama untuk Ivana terlelap. Akhirnya tidur juga, gumam Geva setelah melihat deru nafas yang teratur dari Ivana. Kenapa kamu malah ke sana sendiri? Bukannya di kesepakan kita, kamu memintaku untuk membantumu, gumam Geva dengan tangan yang mengelus surai kepala Ivana. Geva kemudian memberikan beberapa kecupan di kepala Ivana, baru setelah itu ikut memejamkan matanya untuk menyelam ke alam mimpi. Oh, sweet banget sih, lirih Mama Cecil dengan tangan yang disatukan di depan dadanya.
jadi gak tega buat bangunin mereka berdua, sambungnya. Karena melihat anak serta menantunya yang masih tertidur di atas ranjang dengan Ivana yang berada di dekapan Geva. Bersambung.